Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Irsyaduna TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan Ramadan tahun ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan juga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wallahu alam, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa kita ini memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan kemudian kita ditugaskan untuk saling mengenal di antara kita. Dan ibadah puasa yang Allah berikan kepada kita itu juga kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim memiliki kesamaan yang sama, kesetaraan yang sama sebagai orang-orang yang mendapatkan, yang menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Dan persamaan itu kita dapatkan umpamanya, ya walaupun kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kalau kita agamanya Islam sama semuanya, kalau berpuasa itu dari subuh sampai maghrib. Atau juga umpamanya pendidikannya, orang yang berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah juga sama, puasanya dari subuh sampai maghrib. Dan gak mungkin juga umpamanya karena saya pendidikan tinggi saya bukanya jam 10 pagi gitu, nggak bisa seperti itu, harus sampai maghrib seperti itu. Nah ini juga ada kesamaan di dalam kita melaksanakan kewajiban kita di dalam puasa ini. Dan juga selain dari kesamaan dari segi agama, ya kita juga memang ada persamaan dari segi kemanusiaan, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun sebagai umat Islam tidak boleh merasa bahwa kita adalah orang yang paling mulia, karena memang kita tidak mengetahui sejauh mana ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu juga ketakwaan ini adalah tercermin daripada akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jangan sampai kemudian karena kita merasa lebih baik atau kita merasa lebih mulia, lebih tinggi, kita merendahkan orang lain atau kita menghina orang lain. Nah, ini yang tidak diinginkan sebenarnya dari ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu juga kita mengenal khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada bedanya antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam, atau tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang non-Arab. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ya ada sebuah cerita di mana ada seorang santri yang dia ini sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di sebuah pesantren. Tapi kemudian sang guru menginginkan ada satu ujian lagi yang harus dilalui oleh sang santri. Kemudian dia memanggil santri itu, wahai santriku, kamu sudah selesai di sini, tapi ada satu ujian yang harus kamu lalui, dan ketika kamu lulus dari ujian ini maka boleh kamu terjun ke masyarakat. Apa wahai kiai ujiannya? Engkau dalam waktu 3 hari ini harus mencari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang engkau rasa makhluk itu lebih hina dari dirimu.
carilah selama 3 hari di pasar. Kemudian ya di dalam pikiran sang santri itu jangankan untuk 3 hari, 1 hari aja mungkin saya sudah menemukan makhluk yang lebih hina daripada diri saya. Kemudian pergilah santri ini ke pasar, dia mencari makhluk yang dianggap lebih hina daripada dia. Kemudian dia menemukan di pasar itu ada seorang pengemis, bajunya compang-camping, kemudian juga ya memprihatinkanlah kondisinya seperti itu. Kemudian dia mengatakan, wah ini makhluk yang lebih hina daripada aku. Maka dia pun ingin membawa pengemis tadi ke hadapan gurunya. Tetapi ketika dia memegang tangan pengemis ini, dia berpikir kembali, mengapa aku menganggap dirinya lebih hina? Mungkin dia miskin, mungkin dia pengemis, tetapi siapa yang tahu derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin jadi dia lebih mulia daripada aku yang lebih hina daripada dia. Dia tidak memiliki banyak harta juga nanti tidak akan memiliki banyak hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk membawa orang miskin atau pengemis tersebut dari pasar kepada gurunya. Lalu yang kedua, hari kedua, santri ini datang lagi ke pasar, kemudian dia menemukan seorang pemabuk di pasar. Seorang pemabuk dan juga orang mengenalnya sebagai preman pasar. Nah, dia menganggap bahwa ini orang ini lebih hina daripada aku. Kemudian dia ingin memegang tangannya dan ingin membawa kepada gurunya. Tetapi apa yang terjadi dalam pikiran dia? Dia mengatakan, mengapa aku harus menganggap orang ini lebih hina daripada aku? Aku memang dikenal sebagai orang santri, orang soleh, ahli ibadah mungkin ya. Tetapi aku tidak mengetahui akhir daripada kehidupan aku. Sementara orang ini mungkin di akhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keadaannya sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Sementara aku belum tentu aku juga mengalami kehidupan di akhir yang husnul khotimah. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk membawa orang ini ke hadapan gurunya. Di hari yang ketiga santri ini datang lagi ke pasar. Kemudian dia menemukan seekor anjing kurap yang cacat juga, badannya kurus seperti itu, dan dia merasa bahwa inilah mungkin makhluk yang lebih hina daripada dia. Kemudian dia mengambil karung, dia ingin mengarungi anjing itu. Dia ingin mengarungi anjing itu, memasukkan ke dalam karung maksudnya ya. Jadi dikarungin gitu, mau dikarungin itu anjingnya. Kemudian dia kembali berpikir, mengapa aku menganggap anjing ini lebih hina daripada aku? Sementara anjing ini kalau sudah mati, dia akan lepas dari hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku kalau aku mati, aku belum tentu bisa lepas dari hisab yang Allah berikan kepadaku. Kemudian dia pun menyadari bahwa tidak ada makhluk yang lebih hina daripada dirinya kecuali dirinya sendiri. Dia pun datang kepada gurunya mengatakan, wahai guru, aku tidak bisa menemukan makhluk yang lebih hina daripada diriku kecuali diriku sendiri. Akhirnya sang guru pun mengangguk dan meluluskan santri ini untuk terjun ke masyarakat. Pemirsa yang berbahagia, jadi pikiran kita seharusnya memang ketika memandang orang lain itu jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita mengetahui bahwa penghuni surga, jadi ada penghuni surga namanya iblis, dia sudah ada di dalam surga, dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Gara-gara apa? Gara-garanya dia mengatakan bahwa ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Kita ini manusia belum pernah masuk surga, tetapi kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain sehingga kita merasa ingin masuk surga. Sementara yang di surga sendiri ketika dia mengatakan aku lebih baik daripada dia, maka dia dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ibadah puasa mengajarkan kepada kita adalah salah satunya supaya kita tidak merasa sombong atau merasa lebih baik daripada orang lain. Kita semua ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan setara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita nilai diri kita bahwa kita paling bertakwa atau dia paling bertakwa, tidak bisa. Itu adalah penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah apa yang dapat semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.